Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita tuan-tuan di channel Malaysian Respond, channel yang merespon isu-isu semasa, baik politik, budaya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Macam biasa tuan-tuan, kalau baru termasuk ke dalam channel ini dan insya-Allah suka dengan konten dia, saya mohon silakan subscribe ya, biar capaian kita lebih luas. Kalau mau share sangat saya lakukan. Nah, straight to the point tuan-tuan. Untuk kali ini isu yang ingin saya sentuh sebenarnya agak sensitif karena yang membabitkan tempat ibadat, tapi saya harap penjelasan ini diambil kira sebagai pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi dia bukan bersifat tuduhan ataupun bukan tohmahan, tapi ini adalah pendapat dan rayuan kepada pihak berkenaan yang mendengarkan video ini. Oke tuan-tuan, sekarang saya akan bahagikan segmen ini kepada dua segmen, video ini kepada dua segmen, yaitu masjid yang diabaikan dan masjid yang dihindarkan. Dua ya. Oke, kenapa saya membahas isu ini? Karena dalam hal ini ada sedikit isu rasisme, terutama masjid yang dihindarkan. So kita masuk yang pertama dulu, masjid yang diabaikan. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Contoh terbaik adalah di kota kelahiran saya, kota Kinabalu. Oke, kota Kinabalu seperti kita tahu, dia jatuh dalam jurisdiction DBKK. Ya, kalau dalam parlimen kota Kinabalu lah. Oke, jadi dalam sesuatu bandaraya, dia ada satu tempat yang dipanggil CBD. CBD ini maksudnya Central Business District. Kalau orang yang tahu istilah-istilah perbandaran atau geografi perbandaran, maka tahulah Central Business District ini maksudnya daerah perniagaan utama dalam satu bandar. Jadi untuk konsep KK, CBD kita di utara bermula daripada Port View, dekat pelabuhan yang mau pergi Pulau Manukan. Nah, itu. Ya, itu bermula dari utara, turun ke selatan sehingga ke Wisma Sanhin kalau tidak salah saya yang dekat. Yang menghadap pergi hospital baru buka. Nah, itulah CBD KK. Ya, Central Business District kita. Jadi kalau ada suatu CBD, syarat dalam CBD ini tidak boleh ada sekolah yang besar. Ya. Tidak boleh ada university, tidak boleh ada hospital yang memerlukan parking yang besar, dan tidak boleh ada rumah ibadat yang memerlukan parking yang besar. Kalau ada rumah ibadat yang orang boleh berjalan kaki, atau orang memang boleh pergi daripada tempat dia kerja atau tempat dia makan, boleh. Tapi untuk memerlukan parking khusus macam masjid bandaraya atau masjid negeri, tidak dibolehkan dibuat di CBD. Jadi di CBD KK sekarang ini, sebenarnya selain daripada surau-surau yang ada di shopping mall, ada dua masjid. Kita ada dua masjid sebenarnya. Satu yang di atas bukit, yang dekat Menara Atkinson itu, yang dekat Balai Lama. Itu satu. Yang kedua lagi di Pasar Kraftangan. Masjid ini pasti ada nama tapi saya lupa, sudah lama tidak balik KK. Oke, so kita tengok masjid yang pertama dulu. Kalau kita tengok masjid yang di atas bukit ini, dia dikendalikan dengan baik. Pengelolaan dia sangat baik. Ya, walaupun dia kecil, tapi dia selesa, fasiliti dia semua lengkap. Tempat wudhu, tempat mimbar, apa semua ada. Ya, jadi kita tolak ke tepi dulu. Kita pergi ke pasar yang satu lagi, yaitu Pasar Kraftangan. Pasar Kraftangan tuan-tuan, terakhir saya sholat di situ kalau tidak salah pada bulan Julai tahun lepas. Saya masuk ke tempat wudhu, apa yang saya dapati, botol-botol mineral water bergelimpangan. Jadi bila kita tanya pada siak masjid itu, dia kata, macam biasalah, kadang-kadang bekalan air tiada dalam masjid. Kami ambil botol air ini, bawa keluar, ambil wudhu, bawa masuk ke dalam. Jadi persoalannya macam ini, teman-teman. Kenapa di luar ada air, dalam masjid tidak ada air? Kan? Nah, itu salah satu. Lepas itu fasiliti dalam masjid itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kita bukan mengumpat masjid itu tempat ibadat, tapi saya cuma mau mengutarakan hal ini. Sorry, sesak nafas kita. Oke. Jadi, tuan-tuan, kalau kita perhatikan, ada perbezaan. Bukan perbezaan darjat, tapi perbezaan cara mengelolakan dua masjid. Masjid di atas bukit tadi, bagus pengelolaan dia. Masjid yang di Pasar Kraftangan, orang cakap agak terabaikan. Nah, dua masjid ini perlu sebenarnya, tuan-tuan. Kalau satu masjid untuk bandar yang seluas KK, tidak sesuai, kena ada dua. Ya, dan harus berjauhan. Masjid di Pasar Kraftangan sangat sesuai. Karena dia dekat dengan daerah yang dilalui ramai orang. Tujuan utama kita ada masjid dalam bandar adalah untuk satu saja, tuan-tuan, untuk sholat Jumat. Jadi untuk sholat Jumat, kalau orang semua pergi masjid atas bukit, tidak mungkin akan muat. Tidak boleh menampung jemaah. Tapi kalau kita bagikan dua, masjid Pasar Kraftangan, insya Allah boleh menampung sedikit jemaah. Tapi tengok fasiliti di masjid Kraftangan. Kedudukan dia sudahlah berada di tempat, orang cakap tempat kumuh. Ya, di tepi tempat pasar masin. Selipar bergelimpangan di luar. Jadi kita tidak boleh salahkan orang di situ, karena cuma itu fasiliti yang ada. Jadi saya bingung tuan-tuan, mana peranan DBKK, mana peranan Majlis Ugama Islam Sabah. Karena biasanya masjid ini dikelolakan oleh Masjid Agama Islam, dipantau lah, bukan dikelola tapi dipantau. Mana pemantauan, mana bantuan. Ya.
Masjid sangat penting tuan-tuan. Siang malam kita berkempen sana sini. Saya mau tabung derma untuk siapa? Untuk masjid Palestina, masjid Syria, masjid Rohingya, masjid Chechnya. Tapi masjid depan mata apa jadi? Sendiri mengingat tuan-tuan, tepuk dada tanya selera. Itu kisah masjid yang diabaikan, kisah masjid yang dihindarkan. Ya, ini pengalaman saya sendiri tuan-tuan, masa saya sekolah dulu, sekolah menengah. Dan sekarang masih ada lagi hal seperti ini sebenarnya. Kita pergi limpas satu jalan di Taman Milik di Penampang sana. Ya, jadi kami berempat. Jadi kebetulan situ ada masjid. Masjid ini masjid yang didirikan oleh, bukan masjid lah, macam ala-ala surau, musolah lah orang cakap, yang dikelolakan oleh pendatang asing yang tinggal di situ. Jadi kita masuk sholat, mau sholat. 2 orang kawan saya tidak mau masuk. Bila saya tanya, kenapa bro? Tidak apalah, bukan kami tidak mau sholat, tapi itu masjid Filipin. Na'udzubillah min zalik. Sejak bila kita ada masjid Filipin? Sejak bila kita ada masjid Indonesia? Sejak bila kita ada masjid Thailand? Masjid adalah masjid, tempat kita beribadat. Setahu saya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cuma dicegah untuk sholat di masjid yang imamnya kita ketahui adalah orang bermazhab Syiah. Ataupun orang yang kita tahu dia itu orang Muhammadiyah, Ahmadiyah begitu. Kita sudah tahu dia menyimpang, ya oke. Kita boleh cari masjid lain. Tapi selagi kita tahu kita berada di Malaysia, di persekutuan Malaysia di mana masjidnya mengikuti mazhab Syafi'i, kita wajib sholat di dalam masjid. Ini bukan kali pertama. Dulu semasa saya masih sekolah, saya masih ingat. Ini sekali lagi ya pengalaman saya sekolah. Saya sekolah, saya tidak namakanlah sekolah di mana, tapi sekolah saya itu di daerah Likas, ada banyak sekolah menengah di sana. Jadi pada masa itu sekolah perempuan Likas, sekolah menengah perempuan Likas baru dibina. Jadi ada pekerja-pekerja kontrak di situ. Salah seorang di sana kalau saya tidak salah dia orang Basilan, dia hafaz Quran. Jadi tiap-tiap malam lepas maghrib dia akan membaca alunan Quran yang sangat-sangat merdu. Sampai kawan saya satu orang yang bukan beragama Islam kata, wih sedapnya bacaan dia. Lepas sholat subuh pun dia akan baca. Jadi kami tertarik untuk memanggil dia masuk ke dalam surau di sekolah kami. Karena surau di sekolah kami diperbolehkan untuk sholat Jumat. Jadi apa salahnya kami undang dia untuk sholat masjid, mengimamkan. Karena kami mau dengar dia membacakan ayat. Sempatlah 2 kali dia mengimamkan sholat maghrib dan isya. Selepas itu, ustaz itu dari Semenanjung, kita tidak paham lah apa sebenarnya maksudnya. Dia melarang orang ini untuk jadi imam. Katanya identiti dia kurang ini. Mungkin ada reason ustaz itu. Sebab itu asrama sekolah, tapi masalahnya kadang-kadang kami tidak ada imam yang afdal untuk kami menjadikan imam. Sedangkan orang itu tetangga dengan kami. Jadi apa salahnya jadi imam? Jadi ini orang cakap persepsi. Masalah skeptikal tentang persepsi. Ya. Masjid Filipin. Sejak bila kita ada masjid Filipin, tuan-tuan? Sejak bila kita ada masjid Pati? Sejak bila kita ada masjid pendatang tanpa izin? Masjid adalah masjid dengan kemuliaannya yang maha mulia, tuan-tuan. Tempat ibadat. Rumah Allah. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini, kalau kita pergi Semenanjung ya, banyak masjid-masjid yang didirikan oleh orang Madura, terutamanya. Suku Madura banyak didirikan masjid. Ya, suku Lombok juga. Kalau kita pergi ke Lombok di Indonesia, Pulau Lombok itu dikenali dengan nama Pulau 1000 Masjid. Saking banyaknya masjid di situ. Orang dia kerja di Malaysia, antar duit, bikin masjid dulu, baru bikin rumah. Itu orang Lombok. Jadi kalau di Semenanjung, banyak orang Lombok dan orang Madura bikin masjid. Selain orang Bangladesh, saudara-saudara dari Bangladesh juga banyak mendirikan masjid. Jadi in order untuk mereka nih mau bikin masjid, mereka perlu dapat kelulusan JAIS kalau di Selangor lah. JAIS. Jadi JAIS akan meluluskan dengan syarat ada jawatan kuasa masjid. Biasanya jawatan kuasa masjid ini terdiri daripada orang tempatan. Tapi saya boleh berani potong jari saya tuan-tuan, kalau kita pergi Masjid Madura, kita tengok di board dia tuh, EJK memang gambar orang tempatan nama dia. Tapi kalau sholat di situ setahun saya ingat belum tentu boleh jumpa EJK itu di situ. Sebab mereka jadi EJK hanya untuk meluluskan masjid itu. Wallahu alam bisawab. Boleh jadi itu hal yang baik. Tapi boleh jadi atas tujuan tertentu. Wallahu alam. Kita tak boleh tuduh. Jadi ingat tuan-tuan. Masalah pertama tadi diabaikan. Kenapa masjid Pasar Kraftangan diabaikan? Kenapa masjid di atas bukit dikelola? Kenapa? Adakah di sini sekali lagi isu rasisme? Orang cakap menunjukkan dia punya sifat lagi? Oke, pertama. Yang kedua, masjid yang dihindarkan. Kenapa sampai di mentaliti kita? Banyak sampai sekarang masih ada begitu. Orang sanggup limpas tidak mau sholat di masjid. Kalau saudara-saudara kita dari Semenanjung datang pergi Pasar Kraftangan, mereka sholat di masjid itu. Orang Semenanjung sholat di masjid, tapi orang Sabah, ya, orang Sabah yang beragama Islam jarang sholat di situ dengan alasan itu masjid Filipin. Ini kenyataan tuan-tuan. Saya bukan buat cerita. Kamu boleh tanya, tepuk dada tanya selera. Jadi saya tidak memperpanjang tuan-tuan. Saya bukan memprovokasi. Saya cuma minta penjelasan. Pertama, untuk pihak yang berkenaan, kelolakanlah masjid dengan adil. Kedua, untuk orang-orang berkenaan yang beragama Islam merasa dirinya Islam, kita jangan hipokrit. Kita jangan hipokrit, kita pandang Palestina, kita pandang Rusia, kita pandang India,
kita pandang negeri-negeri luar, tapi di depan mata kita sendiri, fardu kifayah yang perlu kita buat, kita tidak buat. Atas nama rasisme. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau mau sebarkan silakan, karena isu ini sebenarnya perlu ditangani dengan kadar segera. Karena ini membabikan isu akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.